Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muharram Saidi Akbar Siregar, NIM 1909 124721, Fakultas Hukum Universitas Riau. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem hukum di negara Myanmar. Jadi sekilas tentang Myanmar. Jadi Myanmar ini bentuk negaranya ialah kesatuan dan sistem pemerintahnya ialah republik. Myanmar ini ibu kotanya terletak di Yangon, Naypyidaw. Agama mayoritas dari Myanmar ini ialah Buddha. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Jadi perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar itu dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Itu tepatnya pada tanggal 18 Juni 1989. Jadi negara Myanmar ini itu ialah negara berkembang. Jadi memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya itu terletak di Yangon, sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Jadi Republik Kesatuan Myanmar ini sejatinya memiliki sistem presidensial, sistem pemerintahan presidensial, di mana yang menjadi kepala negara ialah sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam sejarah politiknya, Myanmar itu memiliki beberapa sistem pemerintahan. Itu diakibatkan oleh kudeta, perbedaan kubu, dan juga daerah. Di dalam sejarahnya, Myanmar itu melewati 4 periode dalam sistem hukumnya. Yang pertama itu ialah periode monarki, yang kedua ialah periode rezim kolonial, yang ketiga ialah periode setelah kemerdekaan, dan yang keempat ialah periode Dewan Revolusi atau rezim sosialis. Myanmar mengadopsi sistem hukum Inggris atau Common Law System sebagai dasar dari sistem hukumnya. Jadi dalam Common Law Tradition itu, sumber hukum yang utama itu ialah dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Jadi ini ialah kaidah hukum pidana dari negara Myanmar. Jadi ajaran Buddha itu sangat melekat sehingga terbawa menjadi sebuah kaidah dalam hukum pidana Myanmar. Itu merupakan sebuah ajaran yang mengharuskan untuk melakukan lemah lembut atau mengampuni, membiasakan sifat untuk mengampuni dan juga menghindari dari balas dendam. Jadi kebanyakan dari sanksi hukum pidana itu merupakan denda. Jadi tidak didasari oleh balas dendam. Itu sanksi pidana denda itu dikecualikan dalam tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan juga pemberontakan. Jadi hanya 4 kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Yang pertama ialah pembunuhan, yang kedua pemberontakan, yang ketiga persekongkolan pemberontakan, dan yang terakhir ialah pemerkosaan. Jadi hukuman mati di Myanmar ini bervariasi, seperti pemenggalan, tenggelam, dan juga penembakan oleh tombak. Jadi untuk saat ini itu hukuman mati dilakukan dengan hukum gantung. Formasi pengadilan di negara Myanmar. Yang pertama itu ialah Mahkamah Agung. Yang kedua ialah Pengadilan Negara atau Divisi, Pengadilan Distrik, dan juga Pengadilan Township. Jadi Mahkamah Agung itu dipimpin oleh seorang ketua, 2 hakim agung, dan 8 wakil hakim lainnya. Jadi untuk Mahkamah Agung itu duduk di Yangon atau Mandalay. Jika diperlukan itu mungkin duduk di tempat-tempat lain yang sesuai. Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu mengawasi semua pengadilan masing-masing dalam hal fungsi peradilan dan administrasi. Jadi semua hakim itu diangkat oleh Mahkamah Agung. Kecuali hakim Mahkamah Agung, termasuk hakim agung, itu diangkat oleh pemerintah. Pengadilan Township. Ini pengadilan yang ada di Myanmar. Salah satunya ialah Pengadilan Township. Jadi Pengadilan Township ini itu mendengar atau mengadili kasus-kasus mengenai perdata dan juga pidana asli. Yang kedua ialah Pengadilan Negeri atau Divisi. Jadi pengadilan ini itu berwenang untuk mengadili kasus-kasus asli atau asal. Jadi mereka memiliki banding dan revisional jurisdiksi juga. Dalam pengadilan negeri itu dapat mengadili banding atau revisi
kasus terhadap setiap pertimbangan dan juga keputusan yang disahkan oleh pengadilan transip tadi. Jadi saat ini itu junta militer berkuasa di semua sektor di negara Myanmar, termasuk dalam penegakan hukum dan juga sistem peradilannya. Jadi mengenai isu-isu pelanggaran HAM saat ini, itu ialah menjadi masalah yang sangat serius dan mendapat perhatian dunia. Pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang dianggap menentang junta militer itu nanti akan dihukum atau bahkan bisa dibunuh. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya negara Myanmar sekarang ini sudah banyak mengalami krisis, baik itu krisis hukum, khususnya itu ialah krisis kemanusiaan. Terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM di negara ini. Jadi di sini terdapat contoh kasus hukum, contoh kasus Indonesia contoh kasus Indonesia dengan Myanmar. Itu contohnya ialah warga negara Indonesia yang berasal dari Aceh itu mencuri ikan di perairan Myanmar. Jadi WNI ini bernama Jamaluddin, merupakan kapten dari kapal Bintang Jasa asal Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Jadi Jamaluddin ini dinyatakan bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Myanmar oleh pengadilan Wat Haong dengan vonis 5 tahun penjara. Sebelumnya itu Jamaluddin ditangkap pihak otoritas Myanmar pada tanggal 6 November 2018 lalu. Jadi ini merupakan contoh kasus antara Indonesia dengan Myanmar. Jadi terdapat upaya perlindungan dari pihak pemerintah Indonesia terhadap kasus Jamaluddin tadi. Yang pertama itu Indonesia melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Yang kedua, KBRI Yangon itu juga terus mengupayakan pengurangan hukuman dan juga pengampunan kepada otoritas penegak hukum di Myanmar untuk mengampuni Jamaluddin sebagai kasus pencurian ikan di wilayah perairan Myanmar tadi. Yang ketiga, upayanya itu ialah KBRI Yangon juga telah melakukan berulang kali menyampaikan nota diplomatik terkait permohonan ampunan bagi Jamaluddin. Jadi semua upaya perlindungan ini dikabulkan atau membuahkan hasil itu setelah terbitnya persetujuan ampunan bagi Jamaluddin pada tanggal 15 April 2021 yang lalu. 15 April lalu tahun 2021. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit tentang sistem hukum di negara Myanmar. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.